Hai. Ketemu lagi dengan Dapur Pelis. Hai. Gimana kabarmu semuanya? Kali ini kita akan membahas tentang makanan khas dari Wonogiri. Kamu pernah nggak ke sana? Yap, Wonogiri merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Kamu tahu nggak ini gambar apa? Yap, ini adalah brem dan nasi tiwul. Jadi kita akan membahas tentang hal tersebut ya. Kira-kira makan-makan apa sih yang menjadi ciri khas dari kota Wonogiri ini? Yuk kita bahas ya. Sebelum kita bahas makanannya, kita tahu dulu ya, di mana sih letak dari Wonogiri itu. Ini nih, Wonogiri itu berada di perbatasan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Wonogiri juga dia berbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta. Ada Karanganyar juga sebagai perbatasannya dan juga Sukoharjo. Jadi Wonogiri itu merupakan perbatasan ya antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, kita bahas sekarang makanannya yaitu besengek tempe atau besengek ya. Apa sih bilangnya besengek tempe? Yaitu olahan sayur yang dibuat dari bahan dasar tempe, cabai hijau dan pete dan juga kulit melinjo. Nah, ini dicampur dengan santan sehingga kebayang kan rasanya gimana. Rasanya pasti gurih banget. So, ini untuk makan siang pasti enak banget nih besengek tempe. Kamu cobain ya. Besengek tempe dari Wonogiri. Brem. Oke, siapa sih yang nggak kenal dengan makanan ini? Rasanya itu tapi bedanya apa sih brem ini dengan brem yang lain? Yaitu brem dari kota Wonogiri ini lebih lembut, lebih mild gitu. Serta bentuknya yang bulat, kemudian yang menjadi pembeda. Kalau di kota lain kan ada yang bentuknya kotak gitu ya. Kalau ini bentuknya bulat, kemudian lebih lembut. So, cobain ya, brem dari kota Wonogiri. Cabuk. Apalagi nih, ini adalah makanan dari wijen yang disangrai dan ditumbuk halus. Kemudian dicampur dengan parutan kelapa, bawang, cabai, gula Jawa, dan daun kemangi. Jadi ini kayak pepes gitu loh, pepes wijen. Unik kan? Ada nggak di tempat lain? Unik kan? Dibungkus daun pisang, kemudian dibakar. Mantap nggak tuh? Jadi namanya adalah cabuk dengan wijen sangrai yang ditumbuk kemudian dibungkus daun dan dibakar. Tentunya kebayangkan ya rasa gurihnya gimana. Mantep banget. Ini kalau untuk orang yang vegetarian ya ini oke sekali nih. Emping. Nah, ini kalau kamu ke sana selain emping terbuat dari biji melinjo, ternyata di Wonogiri itu ada emping yang terbuat dari pati. Dan ini dibuat semirip banget seperti emping melinjo. Unik kan ya? Jadi low atau rendah asam urat. Nah, mantap kan? Tetap bisa menikmati makanan enak dengan bebas dari penyakit. So, ini mirip banget dengan emping setelah digoreng. Kalau kamu ke Wonogiri, jangan lupa ya cobain emping dari Wonogiri yang tentu saja berbeda. Mantep banget. Geti wijen. Nah, dari gambarnya kamu tahu kan ini adalah wijen yang dibuat dengan gula. Nah, bisa juga dicampur dengan rempah-rempah misalkan jahe, rasanya yang manis dan agak pedas, mantep. Ini untuk camilan gitu ya dengan teh yang tawar, kemudian nyamil geti wijen enak banget. Kacang mete atau kacang mede juga bisa ya. Ini yang membedakan dari Wonogiri adalah kacang mentenya itu diolah dengan racikan bumbu yang khas banget yang membuat bijinya itu jadi lebih renyah dan gurih. Jadi kacang mede ini salah satu menjadi komoditas utama dari kota Wonogiri. So kalau kamu ke sana, cobain ya kacang mede dari khas Wonogiri, tentu saja kamu
Kamu pasti ketagihan. Jangan lombok ijo. Nah, jangan itu dalam bahasa Jawa adalah sayur ya. Kemudian dibuat seperti lodeh yang dicampur dengan santan, ada tempenya, potongan cabai hijau, dan yang membuatnya jadi lebih sedap. Kemudian yang menjadi sedap lagi itu adalah rahasianya adalah pakai tungkunya adalah dari kemaron atau panci dari tanah liat. Nah, itu loh yang membedakan rasa khasnya dengan sendok sayurnya dari batok kelapa dan bambu. Itu loh, khas itu loh yang nggak ada kalau kita makan dengan atau masak dengan cara modern. Itu yang membuat sedapnya itu. Jadi dengan cara tradisional, karena dengan tungku gitu ya, jangan lombok ijo ini merupakan makanan yang sangat digemari dan sangat dicari di Wonogiri. Kemudian ada nasi tiwul, bahan dasarnya singkong yang diolah menjadi makanan pokok. Nasi tiwul ini bisa dipadukan dengan jangan lombok hijau tadi, kemudian sayur-sayur yang lain, dan sebagainya. Dan juga kamu tahu ya, nasi tiwul ini tinggi serat. So, kalau kamu yang diet, ini cocok marucok nih bagi kamu yang suka dengan diet low karbo, tapi enak, mengenyangkan, tinggi serat. Cobain deh nasi tiwul dari Wonogiri. Ada pecel mie pentil. Nah, apalagi tuh? Ini yaitu mie pentil ini terbuat dari tepung tapioka atau kanji yang berwarna kuning dengan ukuran yang lebih besar dari mie pada umumnya. Nah, uniknya di sana ada dicampur dengan sayuran yang direbus, kemudian diguyur dengan bumbu pecel. Nah, unik kan? Pecel ada lontongnya juga dengan sayur-sayurnya, ada mie-nya atau mie pentil ini ya, mie pentil ini mie pentil ya, pecel mie pentil. Nah, kemudian diguyur dengan bumbu pecel. Unik kan, beda tuh dengan daerah lain. So, cobain pecel mie pentil dari Wonogiri. Pindang kambing. Nah, ini adalah bubur yang didapat dari gaplek berbatu dengan campuran kikil. Nah, kikilnya ada juga jeroan dan juga tulang kambing. Sehingga pindang kambing ini unik banget karena ada dari gapleknya, dari singkong, kemudian dicampur dengan lauk dari kikil, jeroan, dan tulang kambing. Unik banget kan? So, cobain ya pindang kambing dari Wonogiri. Tempe benguk. Ini adalah tempe dari kacang koro. Jadi uniknya itu bukan kedelai tapi kacang koro. Kemudian dimasak ya, kemudian ditambah dengan santan dan sebagainya. Ada yang digoreng, ada yang dibuat sayur dan sebagainya. Jadi tempe benguk ini merupakan tempe yang bijinya atau bukan kacangnya bukan dari kedelai tapi khas dari kacang koro, kemudian juga dimasaknya dengan cara yang unik, ada yang digoreng, ada juga yang dicampur dengan santan untuk sayur dan sebagainya. Rasanya gimana? Tentu saja unik banget karena beda dengan tempe yang biasanya, lebih tinggi serat dan juga menyehatkan. So, kalau kamu ke Wonogiri jangan lupa ya, cobain tempe benguk khas dari daerah ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, ini kan sudah selesai tuh masa pandeminya. Kamu juga harus terus jalan-jalan tuh, jalan-jalan. Terima kasih sudah menonton. Dari Dapur Felis, tetap bahagia, tetap semangat, tetap sehat.